eh, Palembang Digital Sharing Session yang kedua. Kali ini kita bakal ngebahas tentang karir dari software engineer. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Joneto Saputra, saya selaku moderator di event kali ini. Teman-teman, sebelumnya saya harus informasikan bahwa teman-teman yang belum join ke grup Palembang Digital, apa itu Palembang Digital, makanan apa, pempek apa, atau apa yang mungkin teman-teman nggak tahu, ya. Jadi Palembang Digital adalah sebuah komunitas IT yang dibesut oleh orang-orang yang peduli akan indeks digital yang ada di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Di sini teman-teman bisa bergabung, bisa bertumbuh bersama, mau nanya soal apapun, nanya skripsi, nanya jodoh, nanya apapun, mungkin bisa tanya di tempat ini. Yang jelas berkaitan dengan digital, berkaitan dengan IT. Kalau berkaitan dengan non-IT atau non-digital bisa nggak, Kak? Ya, bisa aja. Join dulu aja. Yang penting kita sama-sama happy di sini. Yang penting kita punya satu visi, yaitu Palembang, Sumatera Selatan bisa sama halnya dengan kota-kota lain, kota-kota besar di Pulau Jawa. Komunitas ini saat ini terbentuk dari 21 April dan saat ini sudah mencapai angka 360 member dan target kita di akhir tahun adalah 1000 member. Jadi teman-teman yang punya teman di tempat kerja, tempat kuliah, tempat apapun yang teman-teman nongkrong, ajak join ke sini gratis karena kita akan ada 4 program bulanan yang selalu kita buat. Ada workshop umum teman-teman akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan industri IT, di kurikulum IT, teman-teman akan belajar tentang workshop umum. Buat teman-teman yang pengen belajar dari kakak-kakak ataupun mentor-mentor yang hebat di bidang startup, kita akan ada program yang namanya Patal Sharing Session, seperti hari ini. Di ketiga, kita punya yang namanya program Student Talk atau Student Basic Workshop. Di sini jangan takut, di sini bukan untuk anak-anak mahasiswa aja, tapi semuanya yang pengen belajar tentang basic digital. Teman-teman mungkin masih SMK, teman-teman mungkin orang-orang yang karyawan swasta tapi berminat di bidang digital, teman-teman bisa ikut di program Student Talk Basic. Nah, itu 2 minggu lagi kita akan ada. Di program ini menarik banget karena bakal ada bootcamp di bulan September. Akan ada diajarin dari basic Android, basic web PHP, semuanya akan ada di sini. Kalian akan diajari oleh mentor-mentor hebat dan CTO ternama yang ada di startup Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya kita ada program yang namanya Patal Perform. Teman-teman yang punya karya berkait bidang bisnis maupun bidang apapun, baik digital maupun IT, silakan join di Patal Perform gratis. Apa yang bisa kita kasih dari komunitas? Kita akan naikkan seluruh proyek teman-teman ke dalam media yang menjadi partner kita, dan juga proyek kalian akan kita naikkan ke dalam website palembangdigital.org. Dan juga kita akan coba kolaborasi dengan komunitas lain yang ada di Palembang maupun yang ada di Indonesia, sehingga proyek teman-teman bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman yang pengen tahu tentang Palembang Digital, silakan tanya nanti ada grup WhatsApp ya, teman-teman yang belum tergabung. Tadi kita sudah bentuk grup WhatsApp, silakan tanya di sana apapun. Kalau masih ragu, silakan tanya di situ gratis. Kalau misalnya pengen nanya lebih detail, silakan DM ke saya moderator nanti. Silakan tanya di situ. Nah, malam ini sebelum kita masuk ke 2 narasumber hebat kita, kali ini saya mau kenali dulu, ada 2 kakak ganteng, ada Faisal Morensia. Faisal udah standby? Faisal. Standby. Yes. Iya. Faisal merupakan dulu project engineer dia udah bermalang melintang di dunia engineer. Sebelumnya dia ada di Kata.ai, kemudian lanjut menjadi seorang karir di dunia perbankan. Kalau nggak salah di BNI, kalau nggak salah. Terus dia mencoba peruntungan di tiket.com. Dan saat ini dia berkarir di luar negeri, di salah satu startup yang namanya Talabat di Dubai. Jadi kita akan banyak ngomong bersama Faisal, kira-kira gajinya berapa, terus cukup nggak untuk beli pempek, apakah bisa beli pempek segudang atau apapun, nanti kita bahas di sini. Terus yang kedua ada narasumber saya, ini kakak yang paling kece, saya kenal lama dengan anak ini, dulu buat startup hebat namanya Puding Lab bersama temannya Azari. Ini startup lokal yang hebat, dan kali ini kita lanjut ke narasumber yang kedua namanya Rezi. Rezi udah join ke sini, Rezi? Sudah.
Ya, Rezi sering pakai nickname yang namanya username salah. Jadi kalau misalnya ada username salah, ingatlah Rezi. Ya, di sini juga ada pendamping hidupnya kalau nggak salah. Ada beneran. Rezi merupakan saat ini software engineer yang ada di teman-teman tahulah. Teman-teman kalau nonton drama-drama ojol dan lain sebagainya atau film-film Doraemon setiap minggu pagi, teman-teman tahu RCTI. Ya, RCTI punya anak perusahaan namanya RCTI Plus yang berkaitan dengan media online video-video. Nah, Regi merupakan software engineer khususnya di bidang back-end di RCTI Plus. Nah, kita akan banyak ngobrol sama Regi. Kenapa dari Puding Lab tiba-tiba dia melancong ke Jakarta, dia kerja di sebuah perusahaan yang namanya RCTI atau MNC Group. Oke, siapkan pertanyaan teman-teman. Harap selama seminar mikrofonnya di-mute dulu semuanya. Biar nanti kita seminarnya lebih asik. Siapkan cemilan, kalau nggak ada cemilan teman-teman gigit jari aja, jangan sampai kukunya lepas ya. Oke, kita mulai. Silakan. Yang pertama saya persilakan buat Rezi, Software Engineer of RCTI Plus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan bagiin sharing session tentang software engineer. Itu mulai dari gimana sih caranya kita keterima di perusahaan, terus apa sih yang bakalan kita lakuin saat kuliah. Oke, jadi judulnya malam ini aku buat adalah programmer bahagia, tersiksa, atau mati. Sebelum itu aku perkenalan dulu, namaku Rezia Friliansyah, aku asli Prabu Muli. Saat ini aku kerja di software engineer di RCTI Plus. Aku tuh develop, test, deploy, maintain, dan monitoring media streaming dan news aggregator di RCTI Plus. Aku juga sekarang itu ngelit beberapa project yang ada di RCTI Plus. Lanjut. Nah, ini nih bahasan malam ini. Kita itu lulusan IT itu setiap tahunnya banyak kan. Terus programmer juga banyak. Tapi kenapa sering kesulitan dalam mencari kerja? Terus programmer seperti apa sih yang bakalan dicari perusahaan itu? Yang kedua tuh, apa sih yang harus kita lakuin sewaktu kuliah agar kita tuh menarik perusahaan, terus menjadi programmer yang dicari oleh perusahaan tersebut? Saat ini bakalan kita bahas tuntas. Terus yang pertama itu adalah asah terus nih kemampuan logika kalian. Terus pahami nih konsep dasar-dasar programming itu seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Yang kedua tuh kalian harus sering-sering praktek nih. Terus ngulik-ngulik tentang programming, buat-buat program sederhana, terus oprek lagi, cari lagi permasalahan, selesain. Itu bakalan ngebantu banget sewaktu kalian kerja. Karena dasar-dasarnya adalah dari ngulik-ngulik sama sering-sering praktek seperti itu. Terus ini yang juga penting nih. Kalau waktu dulu aku kuliah itu aku sering ikut-ikut forum programming, terus gabung jadi anggota labs. Itu waktu itu ada belajarnya sama Kak Arif Rahmansyah, Kak Faisal, Kak Roy, Kak Roni. Itu banyak teman-teman kakak tingkat yang aku ikutin waktu semasa kuliah. Karena menurut aku sih kakak-kakak tingkat kita ini lebih berpengalaman nih. Oh, boleh nih kita tiru, terus kita minta ilmunya, kita minta ajarin bagaimana sih supaya kita nantinya siap untuk ke dunia kerja. Karena inilah jembatan bagi kita buat ngerti nih gimana kalau kita nanti mau ngapain pas kuliah, terus bisa diterima di kerja. Sorry aku dulu juga. sorry. Ya kok. Sorry. Kita selesaiin azan dulu ya, baru lanjut ya. Siap kok. Oke.
Lanjut, Oke, lanjut. Ji. Lanjut, Ji. Oke, lanjut ya. Jadi yang terakhir itu ikut banyak organisasi. Aku sewaktu kuliah, alhamdulillah lumayan banyak ikut organisasi, antara lain kayak klub programming, terus BEM, himpunan, ya ikut-ikut aja sih supaya kita dapat pemikiran, tukar-tukar pikiran sama orang-orang di dalam organisasi tersebut. Karena itu bakal ngebantu juga buat kita nanti di dunia kerja. Karena kita udah belajar cara nge-manage orang, terus ngobrol sama orang yang lebih dewasa maupun di bawah kita. Nih, yang ketiga nih adalah learning by doing. Jadi dulu kalau aku semasa kuliah, gimana sih caranya supaya bisa ngoding, terus bisa jadi orang-orang programming itu aku proyekan. Ikut orang-orang proyekan, yang nebeng dulu lah, kayak itu nebeng nama, terus ikut project. Oh ini caranya gini buatnya dulu. Sewaktu kuliah ikut-ikut lomba juga. Waktu itu ikut lomba banyak sih, game programming, yang lebih banyaknya sih game programming. Kalau proyekan itu seringnya barengan Azari itu. Dari kuliah sering bareng proyekan bareng Azari. Terus, nah yang terakhir nih, ikut kursus online ini juga penting. Ini buat ningkatin hard skill kita di dalam dunia programming. Karena selain proyekan, kita juga harus belajar di bagaimana sih suatu bahasa pemrograman ataupun programming ini caranya gimana, terus ada trik-trik simple gitu ya, belajar dari kursus online. Nah, yang perusahaan cari itu ada juga seperti ini. Jadi, walaupun hard skill kita nggak memenuhi syarat, tapi kalau sikap dan attitude kita bagus, insya Allah perusahaan juga akan mempertimbangkan kita untuk masuk ke dalam perusahaannya. Ini yang terakhir sih buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya bukan tempat kuliah sih yang buat kita sukses jadi programmer atau software engineer handal. Terus bukan guru juga yang buat kita sukses, orang tua juga ataupun teman, tapi berawal semuanya itu adalah dari diri kita sendiri untuk nentuin apakah kita bisa meraih mimpi kita. Mungkin itu saja sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Lanjutnya nanti bareng Kak Faisal gimana dari ini sampai ke seniornya. Makasih. Wih, nggak apa-apa, singkat-singkat nanti pertanyaannya banyak. Aku udah siapin banyak pertanyaan buat kau. Oke, kita lanjut. Siap, Kak. Ke Abang Dubai, Faisal Morenca. Silakan Abang. Oke, aku share screen ya. Yo, Bang. Rezi, bisa stop share screen? Halo Rezi. Ji. Halo Rezi. Oke, aku share screen ya. Oke, udah kelihatan layar aku? Halo. Halo. Sudah masuk. Sekarang sudah kelihatan screen-nya?
Udah. Oke, aku mulai ya. Oke, jadi dari Rezi semua udah lihat ya, semua udah dengar. Kayaknya Rezi udah cover apa aja sih yang paling dibutuhin ketika kita masih kuliah dan mau lanjut ke karir sebagai software engineer. Jadi software engineer ini intinya kerjaannya ngoding ya. Basically kamu membuat suatu produk based on bahasa pemrograman yang kamu bisa. Contohnya kamu kalau di perusahaan kamu akan jadi anak IT gitu. Kamu anak IT ini yang bikin software ini. Terus sebagai software engineer sebenarnya kita bisa naik tingkat nggak sih? Kita bisa punya jenjang karir nggak sih? Dan untuk naik jenjang karir ini apa aja sih yang paling dibutuhin? Nah, di presentasi saya akan ngomongin tentang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Morensyah. Saya adalah software engineer di Talabat. Udah dilihat ya di poster. Lanjut aja. Nah, ini sebagai notes aja. Kalau ada pertanyaan, cukup share, cukup buka Amazon Shime dan kalian bisa langsung komen di bagian sini. Ya, lihat kursor saya dan komen di bagian sini, bisa langsung komen. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Jadi jangan ditunggu kayak nanti aja pertanyaan di Q&A. Nanti kayak udah lewat, udah lupa mau nanya apa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di bagian komen. Nanti akan dibahas sama moderator, akan dikasih pertanyaan ke kita. Oke, kenapa kita harus naikin level kita sebagai software engineer? Yang paling pertama, yang paling basic adalah kita bakal dapat gaji lebih. Jadi level naik, gaji lebih juga dong. Cuman challenge-nya juga makin gede. Jadi sebagai software engineer, kamu akan makin banyak challenge yang diperbaiki. Terus advance your career. So saya jadi ngelihat teman-teman saya, contoh ya, founder startup Bapak Nadiem itu sudah jadi Menteri Pendidikan. Terus dari Bukalapak sendiri, CTO-nya kalau nggak salah jadi technical advisor di Kemendikbud juga. Jadi banyak orang IT itu sebenarnya efek yang bisa kita bikin itu gede. Kita bahkan bisa mengubah dunia dengan teknologi, dengan coding yang kita bikin. Google dibikin dari side project, bukan side project. Google itu dibikin atas dasar riset penelitian dari pendirinya, Sergey Brin, sama Larry Page, dan mereka bisa mengubah dunia. Mereka bikin Google, dan Google itu jadi salah satu IT company yang paling besar di dunia saat ini ya. Terus apa yang bikin kita yang bikin consider kita sebagai orang yang sudah naik level di dunia software engineer. Jadi di dalam dunia software engineer, kalian itu bisa dianggap sebagai polyglot. Jadi saya punya 2 atau 3 slide yang agak boring, tapi setelahnya agak sedikit fun. Nggak terlalu boring ya. Jadi sabar dulu. Ini cuman sebagai data kalau saya juga nggak being senior, jadi senior itu random. Saya juga jadi senior itu berdasarkan path atau buku yang sudah dikeluarkan. Terus saya nanti punya my part of being software engineer. Jadi kalau kita bisa ngoding banyak, terus full stack, kita pokoknya tahu semua lah di dunia IT. Itu nggak bikin kita jadi senior. Jadi kalian pasti pernah tahu kan, kita pasti ada lah di sekitar kita orang yang ngerasa dia tahu semua, dia bisa ngomong ini dan itu, pokoknya dia semua bisa ngomong. Tapi itu bukanlah inti dari jadi seorang software engineer yang dengan level senior, atau leader, atau principal, atau VP. Oke, polyglot. Oke, saya ada typo di situ, harusnya polyglot. Jadi intinya adalah fokus untuk memberi apa yang paling dibutuhkan sama perusahaan. Itu kalau nggak ada yang kita kasih ke perusahaan, ya experience-nya nggak ada berarti kan. Berarti kita nggak bisa disebut sebagai senior. Jadi jangan fokus ke apa yang kita bikin, fokus dengan profit yang bisa kita kasih ke perusahaan. Karena bersamaan dengan itu, pasti experience, skill kita juga nambah. How? Nah, ini part boring-nya. Jadi part boring ini adalah
gimana sih cara jadi software engineer di posisi senior. Jadi ini adalah beberapa data yang saya kumpulkan. Intinya ada beberapa poin ini. Kita harus kuat di technical skills. Kita juga harus punya team skills. Team skills itu ya kalau kalian punya tim, kalian harus bisa punya skill juga untuk manage tim. Client skills artinya adalah ketika kalian ketemu klien, tahu apa yang dibutuhin klien. Terus growth skills. Growth skills ini maksudnya adalah kita tahu kita mau berkembang ke arah mana sebagai software engineer. Nggak bisa randomly gua pengen ngoding seumur hidup, nggak bisa. Pokoknya harus punya growth plan, harus tahu mau jadi apa ke depannya. Terus sales atau interview skills. Jadi kita tuh harus, kita kan ujungnya akan bisa apa ya bahasanya? Kita tuh harus bisa meyakinkan bos kita atau perusahaan kita tentang teknologi yang akan kita gunakan ketika kita memperbaiki masalah atau solving problem ya. Google tuh gimana caranya mereka bisa jadi perusahaan besar kalau mereka nggak punya yang namanya sales skills, mereka nggak bisa ngejual teknologi yang dibikin. Jadi forget about everything technical kalau kalian nggak punya sales skill ya. Yang terakhir adalah community skills. Jadi ingat juga kalau semua teknologi yang kita punya itu berasal dari komunitas. Jadi jangan ada eksklusivitas. Jadi kayak gua nih lebih hebat. Jadi gua kayak ngerasa ilmu ini nggak perlulah dibagi. Jangan ngerasa eksklusif. Itu problem dan penyakit. Itu toxic. Kita harus given ke community karena itu cara tercepat untuk mendukung suatu project, even mendukung pemerintah itu lewat community. Jadi harus punya community skills, balik ke community dan kasih apa yang kita bisa. Next, how about me? So, jadi ini adalah part of fun ya, mungkin menurut saya. Ya, sepertinya sampai saat ini udah agak seru ya, atau saya saja ya. Iya. Oke, itu jokes-nya Tonight Show, sorry. Jadi, how about me? Saya itu start level my technical skill by talking ke teman-teman terdekat yang saya kira dia tuh baik gitu. Di kantor saya, di tiket.com contohnya. Saya punya teman saya ini saya sering ajak ngobrol, tukar pikiran, semua. Saya ngobrol sama salah satu teman saya itu dia prinsipal. Kalau di salah satu viewer ada yang dari tiket.com, pasti akan tahu dia itu prinsipal. Tiap hari saya akan dijudge terus sama dia karena saya suka nggak tahu tentang sesuatu. Katanya dia sering ngomongin saya lah, pokoknya saya dijudge lah, dibully lah, tapi intinya bukan dalam hal yang serius ya. Ini bercandaan anak coworker lah. Terus saya sering bilang sama dia kayak gini, bro, suatu saat gue akan jadi engineer yang lebih baik daripada lu. Gue tahu lu prinsipal, tapi gue akan lebih baik daripada lu, kayak gitu. It's literally, saya benar-benar ngomong kayak gitu, dan ya ekspresi dia cuman ya kayak, apaan sih lu, kayak gitu doang. Ya, and then, but after that, setelah saya bilang kayak gitu ke salah satu teman saya, ya saya memang mau jadi lebih baik, bukan cuma ngomong gitu ya. Next, me. Jadi saya itu ketika saya lagi kerja, ketika saya fokus, saya itu suka dengerin lagu. Jadi saya pakai Spotify. Saya itu tipenya, saya suka banget lagu-lagu yang hardcore ya. Saya suka banget progressive metal. Jadi kalau kalian lihat itu di salah satu playlist saya tuh ada namanya Senandung Senada Lagi, itu playlist buatan saya. Dan isinya tuh banyak lagu-lagu progressive metal atau rock yang kayak gitulah. Intinya, itu lagu-lagu keras gitulah ya untuk membantu saya fokus. Terus tapi di sisi lain saya terbiasa dan tumbuh besar dengan musik-musik klasik karena dulu ibu saya tuh sering dengerin itu ketika lagi masak gitu ya, sering dengerin itu dan saya terbiasa denger itu. Jadi saya selalu denger dua musik ini untuk membantu saya fokus ketika saya bekerja atau mau fokus mencapai sesuatu kayak gitu ya. Saya selalu dengerin musik ini untuk membantu saya fokus. Dan ini tipsnya. Dan ini berhasil ke saya ya. Jadi kita tuh ngedengerin musik, coba untuk mendengarkan musik yang kita nggak ngerti. Karena itu akan membantu kita untuk fokus. Jadi kenapa saya suka musik klasik dan musik hardcore? Bukan karena saya suka,
Tapi karena saya tidak ngerti sebenarnya, saya tidak ngerti dan dan somehow ini ngebantu saya untuk fokus. Lama-kelamaan saya jadi suka kayak gitu. Dan tapi kan kayaknya kelihatan saya punya apa ya, selera musik yang keren gitu ya. Padahal mah nggak ngerti ya. Oke, next. Oke, first thing first. Kita harus nge-update CV untuk level up karir. Jadi pernah tahu kan teman-teman yang punya karir sebagai software engineer, terus mereka daftar di satu perusahaan, di CV-nya dia taruh foto di ujung kanan, dan really, foto is not necessary untuk CV kita, bener. Jadi bikin aja CV itu yang plain. Coba kalau kalian lagi lihat layar, lihat CV yang saya bikin itu nggak ada apa-apanya, cuman kayak itu menekankan di bagian pertama itu summary, saya itu apa. Saya menekankan saya itu mau memperkenalkan kepada recruiter, saya itu apa. Dan kemudian selanjutnya saya nerangkan tentang karir saya, experience di perusahaan ini, saya responsibility-nya apa. Dan lain-lain. Terus saya nerangin tentang skill saya bisanya pakai apa. Dan ini bukan bohong ya, jangan sampai bohong sih kalau bisa. Kalau bikin satu tutorial, terus selesai 10 tutorial, terus dimasukin ke sini skillsnya, nanti kena sendiri waktu lagi interview ya, ditanyain bener-bener dalam, terus kayak nggak tahu jawab, itu bumerang sih sebenarnya biasanya. Terus ada edukasi, that's it, udah nggak banyak. Terus dengan template ini saya udah dapat kesempatan diterima untuk kerja di Google, Amazon, Shopee, Singapura, Line Jepang, PayPay Jepang, Merpay juga, Booking.com Amsterdam, dan lain-lain. Ada banyak lagi ya. Dan of course juga Delivery Hero yang di Mina, Talabat. Jadi kantor saya itu namanya Delivery Hero. Saya ngedengar suara putus-putus. Itu suara siapa ya? Oke, saya continue. Oke, lanjut. Kak Jonathan, ini suara saya masih kedengaran? Lanjut, aman, lanjut. Oke, aman ya. Dan of course saya diterima di Talabat, di Delivery Hero. Jadi Talabat ini adalah perusahaan di bawah subsidiarisnya. Talabat ini adalah subsidiaris Delivery Hero di Middle East. Jadi kalau di Arab sana namanya Talabat. Kalau di India ada Zomato. Zomato itu subsidiaris dari Delivery Hero. Terus ada Foodpanda di Singapura. Di Korea juga ada apa, saya lupa, Foodpanda juga. Di Turki ada Yemek Sepeti. Pokoknya Delivery Hero ini baru IPO 3 tahun yang lalu. Dan dia emang ada banyak perusahaan di seluruh dunia, tapi mereka fokus di logistik dan on-demand food ordering system. Contohnya itu adalah GoFood kalau di Indonesia. Oke, fail better. Oke, jadi ini cerita ya. Kita tuh harus punya purpose in life. Kalau kalian fokus di sebelah kanan, itu kalian akan lihat email invitation saya diterima interview di Google. Finance Engineering at Google. Jadi, sedikit cerita. Jadi, saya itu punya purpose dalam hidup. Purpose-nya itu adalah fail better. Jadi, kan kalau orang adalah sukses atau just do it, kayak gitu. Kalau saya itu fail better. Kenapa? Karena saya harus fail dan harus better setiap kali fail. Saya itu udah 40 kali lebih di reject interview ketika saya mau kerja di satu perusahaan, you name it, Tokopedia, Google, Tokopedia, Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain. Saya udah lebih dari 40 kali gagal, terus saya coba, dan eventually semua kegagalan itu mengajarkan saya sesuatu. Dan sampai akhirnya saya dapat offer di Google. Of course, saya juga gagal di Google, tapi better kan, better fail terus kan. Jadi better fail, gagal di Tokopedia, dapat di Gojek, terus saya gagal lagi kan, better fail gitu ya. Better fail. Susah ngomongnya ya. Saya gagal terus, tapi eventually saya dapat kesempatan untuk interview di Google sebagai software engineer, dan this fail better is working for me. Jadi saya gagal terus-terusan, tapi setiap kali gagal itu better dari gagal sebelumnya. Jadi kita nggak ada beban gitu.
pokoknya gue harus tes ini dan gue harus sukses. Enggak, itu kan beban ya, suksesnya itu beban. Kalau saya fail better, ya udah, kalau ya saya harus lakukan yang terbaik, tapi at least kegagalan yang hari ini adalah kegagalan yang lebih baik daripada kegagalan yang kemarin, kayak gitu. Dan saya pegang purpose ini kayak gini untuk semua tahapan di karir saya sebagai software engineer. Next, be curious ya. Jadi jangan terima apapun yang ada unsur-unsur magic. Ketika kita bikin produk kan senantiasa kita melakukan aktivitas pemrograman, terus kok bisa sih? Ya udah, kalian accept itu bisa, dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan ya. Nah, yang kayak gitu saya nggak suka. Yang kayak gitu saya nggak suka banget. Saya akan selalu ngomong kenapa ini bisa kayak gini. And saya ada sedikit challenge di JavaScript. Kalian akan ngelihat function yang seperti ini. Yang di bawah sekali, di bawah slide saya ini ada function tanda kurung, tanda kurung, tanda kurung. But sebagai seorang yang sering ngoding di JavaScript, do you really actually know what is this mean? Atau what the names of this kind of statement? Tahu nggak apa? If you don't know, and you don't know, gimana kalian tahu gimana itu bekerja kalau nggak tahu apa ini? Gimana mau googlingnya? Termnya apa? Nggak tahu kan? Jadi harus tahu dong, ini tuh apa, dan setelah itu baru kita tahu cara untuk solving problem related dengan ini. Kayak gitu. Don't just accept anything. Karena junior, kalau ketika kita baru mulai ngoding, mereka akan copy paste apapun straightforward dari Stack Overflow. Fix, udah kayak gitu. Saya udah pengalaman yang kayak gitu, dia akan ngambil codingan dari Stack Overflow, ketika dia ditanya, ini maksud codingan ini apa? Nggak tahu, gue copy aja dari Stack Overflow. Nice. Jangan, itu hal yang negatif ya. Terus, speak up, create side project, and share. Jadi join community. Kalau dilihat di organization saya itu, di bawah saya ada beberapa organization, ada di sebelah, di bawah foto saya itu, di paling bawah foto saya kelihatan ada organization kan, ada warna biru, ada warna oranye, ada warna putih, hijau, dan lain-lain. Itu adalah organisasi IT di mana banyak orang IT juga bergerak di dalam situ untuk memajukan sesuatu. Contohnya adalah Palembang Digital. Palembang Digital itu logonya yang paling ujung tuh, yang paling ujung kanan itu adalah Palembang Digital. Nah, share idea, jangan cuma ngekritik. Jadi solution based, jangan cuma ngekritik. Di satu komunitas itu pasti akan kita akan kenal 1-2 orang yang suka banget kritik, yang kayak nggak ada solusi. Jadi fokus di solusi, karena kritik ini tuh adalah habit. Kalau kita sering mengkritik, ya udah kebiasaan aja mengkritik. Bukan karena kita mau mengkritik, karena senang aja mengkritik gitu. Dan itu bukan hal yang positif. Kritik memang bagus, tapi bukan hal yang positif. Kalau kita bisa ngekritik, harusnya bisa bikin solusi juga dong. Karena talk is easy. Show me the code. Talk is easy. Kalian akan lihat banyak orang yang ngomong tentang bahasa pemrograman, teknologi yang mereka bikin, apa itu bisa solving sesuatu. Tapi sebenarnya mereka cuma tahu bungkusnya saja. Mereka not necessarily working on the project. Mereka nggak tahu sebenarnya dalamannya kayak gimana. Oke. Mereka paling cuman kayak ngoding 1-10 tutorial. Oke. Ini fungsi dari teknologi ini, which is fine, which is bagus kalau kita bisa share tentang sesuatu, tapi jangan sampai ngomong yang nggak sesuai dengan basicnya, nggak sesuai dengan purpose of the project ya. Jangan ngomong lantur. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Better be silent than talk trash ya. Better be silent. Mending silent dan nanya. Kalau dari saya akan melakukan hal itu untuk level up my coding atau software engineering karir. Gimana cerita orang kita punya atasan kita bacotnya pintar banget, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dan hal itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Pasti kalian juga ngerasain kan, ada atasan yang sangat pintar. Kalau Kak Sofian itu sering bilang mereka adalah motivator di bidang IT, which is kita tidak butuhkan sebenarnya motivator di bidang IT. Kalau mau jadi motivator yang
tentang asmara saja gitu, nggak usah yang tentang IT, karena di IT ini kita tidak bisa, kalau dulu dosen saya bilang, kita tidak bisa bilang insya Allah pada codingan kita mengapa itu tidak bisa running atau kenapa itu error. Insya Allah bisa Pak, nggak bisa. Kalau di bidang IT itu kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu, udah fix, true or false. Boolean itu nggak ada or, yang ada ya cuma true dan false, nggak ada yang lain ya, binary ya, 0 or 1. Oke, next. Untuk bisa jadi software engineer yang hebat, kita harus on time. Dan be brave to say no. Di sebelah kanan, itu adalah contoh kalender saya ketika saya punya jadwal meeting. Ya, jadi pertama, leave meeting kalau itu nggak penting-penting banget buat kamu. Yang kita nggak perlu ngerasa nggak enak kalau meeting tuh nggak penting buat kita, has nothing to do with us, just leave. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Kita harus nggak enakan. Harusnya yang bikin meeting, yang nggak enakan. Mereka tuh, kalau ada orang bikin meeting di kantor, meetingnya molor, mereka tuh sedang berlaku rude sama kita. Karena mereka tidak menghargai waktu kita. So, be on time when you start a meeting or when you leave the meeting. Be on time. Orang punya waktu masing-masing. Nggak perlu dipaksain orang untuk ikut ya. Jangan rude, jangan nggak sopan dengan waktu orang. Terus, pakai tools untuk menjadwalkan kerjaan. Jadi jangan nggak pakai tools, karena tools itu kan ada untuk membantu kegiatan kita. Jangan sampai kita kayak lupa nih ada meeting di mana karena kita nggak pakai tools. Pakailah tools, selalu pakai tools untuk memastikan kalau kita tuh on schedule. Nanti tools kan ada notifikasi di HP, karena kita buka HP terus, notifikasinya dibuka, oh ada meeting jam segini, be on time gitu, untuk menghargai waktu orang kan. Kalau emang nggak penting meetingnya, say no to the meeting. Kalau kita nggak perlu terlibat di satu meeting, buat apa kita ada di satu meeting kalau meetingnya has nothing to do with us? Kan sering kan kalian pasti, kalau yang udah kerja atau yang lagi kuliah itu punya project rame-rame, terus kita di invite nih meeting rame-rame, terus yang ngomong cuma 1-2 orang saja, yang lainnya main HP. Buat apa? Kalau emang nggak penting, keluar aja dari ruangan, sebat atau ngegame di luar. Tapi memang meeting ini yang paling sulit adalah seringnya disediakan benefit seperti makanan ringan dan cemilan. Nah, ini yang paling sulit memang untuk ditolak. Jadi kebanyakan orang menerima meeting, diskusi karena ada makanan yang enak-enak. Saya juga termasuk yang itu, yang meeting, datang ke meeting cuma buat makanan doang. Iya, saya nggak deny ya. Oke, next. I read and watch a lot of technical stuffs untuk mendukung pengetahuan saya. Jadi, saya nonton YouTube, saya follow someone yang saya consider as panutan ya, di Twitter. Karena mereka tuh suka sharing-sharing sesuatu yang penting gitu, yang menarik. Shit post mereka juga menarik ya. Seperti Kakak Arif ini, dia 3 tahun belajar gitar ya, dan masih gitu-gitu aja ya Kak Arif ya. You have comment on this? No? No ya. Terus Kak Sofian juga ya, ternyata dia pernah dikacangin oleh Mas Arya. Oke, ini berita penting guys, nanti boleh di-mention Mas Arya. Kalau dia Kak Sofian, saya punya pertanyaan spesifik untuk ini. Apakah Kak Sofian sakit hati? Sakit hati ya, oke, kita semua tahu. Nanti kita laporin. Terus ada juga Todd Sharp. Todd Sharp ini adalah, dia tuh salah satu programmer juga, sering sharing-sharing. Terus ada Rashuti. Rashuti adalah manajer saya di Delivery Hero Berlin sana. Dia follow saya dan lalu saya takut untuk shit post di Twitter. Sepertinya saya mulai harus mempertimbangkan punya akun second account ya, akun alter ya kalau anak-anak sekarang bilangnya. Terus ini juga ada ini yang paling kanan bawah, ini adalah the real interesting stuff di Twitter. Jadi yang lainnya adalah ya gitulah. Nah, yang paling bawah ini sebelah kanan ini adalah yang interesting menurut saya. Jadi kayak mereka akan sharing sesuatu yang
penting ya menurut saya. Ini kayak saya nggak belajar kayak ginian soalnya. Terus kalau ada yang sharing tuh kayak penting banget untuk didengerin, untuk dibacain, dan kita bisa engage sama mereka. Itu yang paling penting. Kita bisa engage, cuma reply aja di Twitter, kan itu kan public public social media. Kita bisa ngobrol dengan mereka, dapat masukan juga kayak gitu. Seneng kan ya? Iya. Dan ini yang paling penting nih menurut saya ya. Ketika kita mau jadi seorang senior, act as you are the one whom you wanted to be now. Jadi ketika kita mau jadi Steve Jobs, do it now. Kenapa harus nunggu nanti? Kan break the rules, disrupt, don't hesitate. You only live once. Kenapa harus hesitate? Saya tuh sering banget ngelihat teman-teman yang bilang, kamu mau jadi software, jadi senior nggak? Atau kamu mau interview di Google nggak? Nanti aja lah, saya belum siap. Saya masih harus belajar bahasa Inggris dulu. Saya belum siap karena saya kayaknya kurang deh di bagian ini. No. Nggak ada. Kita tuh dilahirkan apakah dalam keadaan siap? Tidak kan? Kita juga mati tidak dalam keadaan siap. Dan untuk itu, kita tidak pernah siap. Makanya langsung aja lakuin sekarang. Ada yang mati dalam keadaan enak, ada juga yang mati dalam keadaan tidak enak. Meninggal, ya bukan mati. Meninggal dalam keadaan tidak enak. Jadi sekarang, nggak usah lagi nunggu-nunggu. Kalau kalian mau jadi senior software engineer, act as the one. Jangan nunggu sampai ada title di depan kalian, itu di depan nama kita tuh jangan sampai ada title. Kalau kita tuh senior, nggak perlu nunggu title. Senior itu adalah seseorang yang punya benefit di dalam suatu perusahaan. Jadi even kamu senior, even aku senior, kalau benefitnya tidak ada, ya kita tidak dianggap sedang senior. Atau kalau kita sering nyebutnya sebagai makan gaji buta ya, kita sering makan gaji buta. Nggak penting kan? Jadi nggak usah nunggu. Sekarang kalau mau bikin nulis buku atau mau nulis blog sekarang, nggak usah tunggu nanti. Sekarang janji, saya sering bikin postingan di Twitter, janji tahun ini akan mulai seriusin nulis blog. Dan saya benar-benar nulis, tapi bohong. Nah, pokoknya act as you wanted to be person. Aduh, sorry, susah bahasa Inggrisnya. Pokoknya kalau kita pengen jadi sesuatu, lakuin sekarang, nggak usah tunggu nanti. Gitu. Kayak di ini adalah salah satu screenshot film Silicon Valley. Kalau kalian belum pernah nonton, saya sebagai anak IT selayaknya ditonton dulu karena hal-hal yang ada di dalamnya sangat bisa related dengan anak IT, apalagi yang kerja di startup. Kalau di BUMN, saya ngelihat ini nggak terlalu relate dengan anak BUMN atau anak multinational company, tapi kalau anak startup ini related banget. Oke, kalau mau tanya siapa favorit saya dari semua ini, favorit saya adalah Guilfoyle. Guilfoyle is my favorite ya. Selanjutnya, sebagai software engineer, sering kali kita dimasukkan ke dalam tim yang menangani legacy code. Legacy code itu adalah maksudnya coding yang kayak anjir. Kalau kalian masuk ke dalam suatu kantor terus ngeliat codingannya, kalian bilang, anjir, Masya Allah, astagfirullah. Pokoknya banyak nyebut gitu ya. Astagfirullah, codingan apa ini? Astagfirullah, codingan apa nih? Terus waktu dicek ternyata kalian sendiri yang bikin. Sering seperti itu ya? Iya. Saya juga sering. Ternyata saya sendiri yang bikin. Tapi intinya adalah nggak perlu ribet-ribet. Bilang kalau kita ngoding di tempat dengan teknologi terbaru apapun itu, kita harus punya attitude. Semua tuh dimulai dengan semangat. Jadi semangat tuh kadang tidak berbanding lurus dengan skill. Jadi nggak perlulah kita mencaci maki codingan lama atau project lama. Cukup respect codingan lama dan berikan perbaikan pada codingan tersebut. Karena itulah tujuan kita dilahirkan di dunia kan, untuk menjadi khalifah. Kita juga harus menjadi khalifah di codingan-codingan yang telah lalu. Jangan lagi lakukan kesalahan yang sama. Kayak gitu, cukup. Nggak usah dibacot-bacotin. Cukup dalam hati saja gitu ya. Atau pas lagi
istirahat makan siang bareng teman-teman terdekat. Nggak usah diposting di Twitter. Memang kadang susah ya untuk bacot itu, untuk menahan bacot itu emang susah. Saya akuin ya. Saya juga. Oke, fine. Next. Oke, next. Mastering debugger. Mastering debugger ini saya consider sebagai hard skill yang paling penting ketika saya mau ngeliat suatu project dalam scope yang saya mengerti. Jadi seringkali kalau kita punya project atau punya codingan, kita tuh susah untuk mengerti flow dari codingan tersebut karena Agile Manifesto sendiri itu menekankan untuk documentless. Jadi artinya kita nggak bikin dokumen untuk aplikasi yang kita bikin. Kan biasanya kalau kita bikin aplikasi itu ada use case dan lain-lain ya. Kalau di Agile Manifesto kita nggak bikin dokumen, jadi kita nggak paham apa itu codingan, tujuannya apa, which is kadang-kadang dokumentasi juga tidak berbanding lurus dengan codingan kita. Jadi ya sudahlah. Makanya dari itu kita harus pelajari debugger. Debugger ini penting banget. Nggak usah lagi pakai konsol log kalau mau ngedebug. Pakai debugger really. Contohnya ini ya. Contohnya saya kasih contoh ini di gambar selanjutnya ini, di gambar sebelahnya ini. Ini adalah contoh codingan yang berbentuk fungsional. Fungsional ini salah satu paradigma pemrograman yang selain object oriented programming ada namanya functional programming. Functional programming ini tend to be easier to write but more difficult to read and debug. Jadi ketika punya codingan yang seperti ini kita nggak tahu flow-nya kayak gimana, apa yang terjadi, nggak bisa kan, nggak bisa tahu kan kita kan. Nah untuk itulah debugger sangat diperlukan teman-temanku, rekan-rekanku. Kalau kalian lihat kan ada codingan, terus di depan codingan itu ada layar lagi yang muncul dengan judul stream trace. Jadi di stream trace ini ada banyak kan di tabnya, ada stream off, ada filter, ada map, distinct, sorted, collect. Dengan debugger ini kita sudah tahu hasil akhir dari codingan kita bahkan sebelum codingannya berakhir. Jadi ini sangat diperlukan. Nggak usah lagi konsol log titik. Ini di dalam line nomor 25 titik line 28. Aduh, udah nggak usah lagi ya, mohon maaf. Tapi saya sangat, kalau saya melihat ada yang console.log ini di tim saya, nanti saya akan auto itu ngajarin debugger ya. Dan keyword untuk semua ini saya taruh di bawah, itu keywordnya adalah debugging, breakpoint. Kalau yang ini nama IDE-nya adalah IntelliJ IDEA. Bisa juga pakai Visual Studio atau Visual Studio Code untuk bisa debugger dengan fasilitas tools debugger yang bagus. Tapi kalian juga boleh pakai tools sendiri. Oke, next. Pick one language you can master. Jadi ada orang yang bilang kalau dia sangat pintar dan sangat capable untuk ngoding di banyak bahasa. Saya sendiri juga pakai banyak bahasa. Saya bisa C, Java, JavaScript, Python, Go, and C#. Tapi saya sama sekali tidak bangga karena ketika kita pintar sekali di semua bahasa, kadang-kadang kita cuma tahu kulitnya saja. Jadi jangan, mending mastering satu aja dan understand basic knowledge di balik satu bahasa itu. Saya juga punya blog, ini ada blog saya yang saya tulis tahun kemarin tentang array dan matrix. Di Java, di JavaScript, di semua bahasa ada array, tapi intinya tujuannya adalah satu, untuk sebagai struktur data, media tempat penyimpanan data-data kita, which is dia juga punya complexity, dia juga punya memory allocation. Nah, ini tuh lebih penting daripada yang lain. Mengerti gimana satu array, di mana satu struktur data itu bisa lebih efisien dari struktur data lain. Ini lebih penting daripada kita tahu banyak bahasa dan kita menyombongkan kehebatan kita mengerti banyak bahasa dan tools, padahal kita tidak tahu bagaimana itu bekerja. Itu tuh meaningless. Untuk jadi senior software engineer, bisa nggak kita ngoding dengan banyak bahasa? Bisa saja. Tapi menurut saya akan lebih meaningful hidup ini kalau kita tahu basicnya ya. So understand the basic please. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, itu bukan paksaan. Itu yang saya rasakan saja ya.
pair programming and TDD. Jadi in essence, ketika kita melakukan pair programming, artinya adalah satu teman akan ngoding code, satu teman lagi ngoding test case untuk yang kita bikin tadi. Jadi keywordnya adalah TDD, unit test, dan pair programming. Bisa dicari di Google. Intinya adalah nanti saya di kantor ini bikin kayak ginian, di kantor yang sekarang kita kayak ginian, jadi kita sharing screen, kita punya remote IDE, which is Visual Studio Remote. Jadi kita ngoding remote untuk TDD. Satu teman akan bikin logiknya, function, satu teman akan bikin test case-nya. Jadi semua bisa berjalan berbarengan, nggak saling nunggu, bisa saling define objek, API, dan lain-lain. Nanti kita bakal nemu banyak test case-nya. Dan nanti teman yang lain akan bikin implementasi dari test case ini. Jadi inilah yang dinamakan test driven development, which is bahasan lain karena spesifik banget dan agak luas juga ya. Test driven development basically kita menulis suatu coding itu based on test. Jadi kita udah tahu kriterianya, kriteria errornya kayak gimana, kita udah paham semua. Kemudian baru kita lanjut untuk bikin logika atau codingnya yang sebenarnya atau function yang dari tes yang kita bikin ini. Itu function. Jadi kalau kita naik sebagai senior software engineer tanpa mengetahui logika dan keilmuan tentang pair programming dan TDD, rasanya agak kurang dan nanti akan menyebabkan kualitas dari coding yang kita bikin itu menurun. Jadi ketika kita deploy sesuatu, ada banyak bug di production. Ketika kita bikin satu fitur, nanti orang akan nemu bugs dan lain-lain. Ya, TDD ini adalah salah satu fitur untuk early catch bug yang kita bikin. Jadi ini penting banget menurut saya. Terus next is kita nggak cuma ngoding. Ketika kita jadi senior software engineer, kita harus paham performa aplikasi kita. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai bahasa yang kita bangga-banggakan. Misalnya kita pakai Java, saya sangat bangga dengan Java karena lebih baik daripada semuanya. Enggak, kita harus paham tentang aplikasi yang kita bikin. Kita harus tahu performa aplikasi kita melalui load test, kita harus tahu cara nge-monitor aplikasi kita, dan kita juga harus tahu cara ngebikin log yang efisien supaya discoverable. Jadi ini contohnya ada gambar tentang Splunk, kalian bisa search tentang Splunk di kantor saya sendiri. Kita pakai New Relic full, New Relic dari application performance sampai logging, dashboard dan lain-lain, alerting semuanya pakai New Relic kalau di kantor. Kalau ini contohnya yang pakai Splunk dulu, kantor lama. Di kantor yang sekarang itu previous teknologi stack-nya adalah Splunk ini, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Ya, kita harus understand. Jadi satu bahasa itu lebih bagus dari bahasa lain berdasarkan satu hal. Apa itu? Komputasi. Jadi komputasi itu menentukan sekali performa dari satu bahasa. Jadi nggak usah ribet-ribet pilih bahasa. Kalau kalian tahu PHP, bikin aplikasi pakai PHP. Kalau kalian tahu Java, bikin aplikasi pakai Java, atau dan lain-lain, bikin aplikasi berdasarkan ilmu yang kamu punya, dan please deep di ilmu yang kalian punya. Nggak usah repot-repot bikin yang lain ya. Tapi kalau mau, iya nggak apa-apa juga. Nambahin tulisan banyak nanti di CV kalian ya. So, ini cuman reminder aja. Kalian bisa capture next slide karena agak lumayan snapgramable ya presentation next-nya ini. Bisa share di Instagram Story dan tag teman-teman kalian di Instagram Story juga. Ini di Instagram Story-nya Palembang Digital @palembangdigital. Ini adalah contoh logging dan selanjutnya adalah contoh application monitoring. Nah, ini contoh application monitoring. Ini kenapa saya bilang snapgramable. Jadi ketika ini di foto gitu kayak keren gitu ya. Presentasi kok keren sih Kak tentang garis-garis merah, kuning, hijau kayak gini. Terus kalau diposting kan kayaknya menarik orang gitu ya. Padahal ya biasa saja. Kalian bisa foto ini untuk di-share di Instagram. Kalau mau saya akan post selama 1, 2, 3, 4, 5, oke cukup. Saya akan next. Ini contoh application monitoring intinya. Nama toolsnya adalah Grafana. Dia narik matrix dari banyak klien, contohnya Prometheus. Ini bar ini adalah menunjukkan, ini adalah bar yang menunjukkan performa dari aplikasi kita. Next. Ini kayaknya yang the last
tips dari saya, understand design pattern dan write clean code. Jadi kan tadi udah beli bahasa ya, dan terapkan design pattern pakai bahasa itu, whether itu functional, whether itu OOP, whether itu C, C++, Java, PHP, Golang, apapun itu, pokoknya bikin codingan berdasarkan design pattern yang baik ya, untuk increase maintainability dari coding yang kita bikin untuk waktu yang lama. Jadi sering kan bikin codingan, ya udahlah ganti aja dengan codingan lain, kita bikin baru aja, karena bahasa ini lebih baik gitu ya. Jadi akan sesimpel diganti codingannya. Itu karena kita tidak mematuhi design pattern. Saya juga kayak gitu dulu, sampai akhirnya saya benar-benar strict untuk mematuhi aturan dari design pattern apapun bahasanya. Terus pakai code coverage. Contohnya adalah sonarcloud.io. Contoh, kalian bisa cari sonarcloud.io di Google, nanti akan ada login dan lain-lain. Terus include project kalian ke GitHub, supaya nanti keluar nih yang ada A, 10 menit, 97%, 0,0% apa ini. Intinya ini adalah code coverage, complexity, tapi ini static analysis ya. Jadi ketika kita ada banyak bugs ketahuan di sini, ketika ada vulnerabilities ketahuan di sini, ketika ada code smells, ketika unit testnya kurang, semua ketahuan di sini. Dan inilah gunanya dari tools ini. Oke. That's it dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih waktunya. Oke, thank you Faisal. Wah, just info teman-teman, ini seminar atau workshop atau sharing session yang terbanyak di antara sharing session kita yang kemarin. Ternyata ada 71 peserta yang masih standby. Thank you buat semuanya. By the way, teman-teman jangan leave dulu. Kita akan masuk sesi Q&A. Ada satu hosting gratis dari Agate Studio untuk teman-teman yang nanya yang baik, yang bagus, yang keren. Apapun pertanyaannya nanti akan diseleksi oleh tim panitia. Kalian akan mendapatkan satu buah hosting gratis dari Agate Studio. Jadi teman-teman silakan yang mau nanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Saya akan bagi dulu. Yang pertama mungkin dari Adit. Ini ada pertanyaan, apa beda task programmer developer sama ini SE berarti software engineer di perusahaan apa ya? Masih bingung. Ada yang ngomong sama, tapi pas lihat beberapa lowongan ada yang dibedain. Oke, yang ini saya alihkan ke username salah atau Eji. Reji silakan dijawab, Ji. Apa beda task programmer developer sama software engineer? Reji masih standby? Masih. Oke, Ji, silakan dijawab. Apa bedanya software engineer dan juga programmer developer di dalam sebuah perusahaan, Ji? Ini ada yang nanya. Aku berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau software engineer itu dia juga terlibat dalam desain application dan bisnisnya gitu. Jadi tapi kalau balik lagi ke programmer, jadi programmer itu udah terima bersih, jadi tinggal menuangkan semua yang didesain sama software engineer ke dalam bentuk kode gitu. Oke, artinya beda ya? Ya, sedikit dibedain itu kalau berdasarkan pengalaman perusahaan aku. Oke, thank you, Ji. Pertanyaan kedua, buat Adit mungkin kalau misalnya masih belum paham atau masih belum puas, silakan tanya di bawah. Tapi jangan marah-marah ya kalau tanya ya, karena kalau belum puas. Ini ada Michael Lestario Halim. Oke, thank you pertanyaannya. Ini buat kakak ganteng yang di Dubai. Untuk jadi engineer, mana yang lebih penting? Logic atau technical dalam sebuah bahasa pemrograman? Silakan, kakak Dubai. Oke, jadi dia adalah Mike. Mike adalah panutan saya di ticket.com. Mike. Silakan. Oke, tadi pertanyaannya, yang mana yang lebih baik ya? Logic atau? Yang mana yang lebih penting? Logic atau technical dalam sebuah bahasa pemrograman? Oke, jadi dulu tuh ketika kita mau mulai ngoding, kalau nggak salah di Google itu pernah ada sharing session juga yang nanya tentang ini, mana lebih penting, logic atau technical. Jadi case-nya adalah spesifik. Dia tuh pinter logic tapi nggak bisa ngoding karena nggak punya laptop. Ya, jadi problemnya itu spesifik karena nggak punya laptop, jadi nggak bisa ngelakuin hal yang technical. Dan yang lebih penting ternyata adalah logic. Kalau kita mau apply sebagai software engineer di masa-masa awal,
Jadi misalnya sebagai junior software engineer kita benar-benar nggak bisa ngoding karena nggak ada laptop. Ya logic yang paling dipentingkan. Cara kita approach sebuah masalah, gimana cara solvingnya, step A dan ke step B. Tapi ketika udah naik harus punya technical skill, which is butuh laptop, dan technical skill ini agak luas ya. Jadi ketika kita meng-apply suatu approach di dalam satu bahasa, itu kan butuh technical skill. Misalnya kita harus pakai framework apa, itu butuh technical skill. Terus misalnya kita mau deploy di mana, apa cara deploynya yang kayak gimana, itu kan butuh technical skills yang spesifik, kita juga butuh laptop kayak gitu. Jadi yang awal adalah mulai dengan logic, kemudian dilanjutin dari jadi technical. Maafin Mike, gue agak bacot. Oke, thank you. Thank you, Faisal. Oke, Ya. ini ada pertanyaan dari Hadi Koirula, mungkin ke username salah aja. Hadi ini kalau nggak salah mahasiswa di Universitas Sumatera Selatan, tapi ilmunya lumayan banyak nih. Apakah bahasa C, Java, Go, dan C# ini bukannya sama secara struktural? Regi mungkin bisa menjawab. Oke, jadi kalau bahasa C dan Go itu banyak kemiripannya. Jadi semacam kayak struct, segala macam function dan lain-lain itu Golang itu lebih menganut ke arah C. Oke, Jadi artinya ya, strukturnya ya struktur di dalam lumayan bahasa sama. pemrograman itu kurang lebih sama ya. Iya, kan nggak ada yang sebenarnya bahasa pemrograman sih sama semua kan. Oke. Oh, ini dari Cesar. Wah, ini senior dari product design. Ini orang keren juga nih, anak-anak desain. Ini ada pertanyaan Elvenia. ini buat Kak Faisal. How to make ORISAM? Ini pertanyaannya bagaimana sih apa nih stand out dari sekian banyak application bisikin konjennya? Gimana sih bikin CV yang menarik, portofolio yang menarik sehingga mungkin menarik banyak perusahaan. Kasih tahu sih konjennya, ilmunya atau pakai dokun atau pakai apa nih? Silakan Faisal. Oke, risam yang stand out ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, mungkin saya akan kasih 1-2 point out. Jadi yang dilihat itu adalah satu hal yang measurable. Contoh ini ya, saya arahin kursor kalau kelihatan kursornya. Jadi di sini saya kasih di sini saya responsible for leading technical development and delivering new system with minimal guidance. Jadi minimal guidance ini hal yang saya highlight karena saya berarti nggak bikin sesuatu tuh guidance-nya sedikit, tapi saya bisa leading technical development. Berarti saya orangnya otonomi, saya mandiri gitu ya. Terus selanjutnya adalah saya ngedeliver sistem yang digunakan oleh 15.000 internal employees every day. Jadi satu hari itu adalah 15.000 yang pakai. Which is sebenarnya bukan nomor yang gede, tapi kan biasanya orang rekruter tuh nggak terlalu paham kayak gini. Tapi kalau mereka ngelihat sesuatu yang measurable, mereka lebih percaya gitu. Terus di sini juga di summary saya bilang kalau saya tuh bikin sistem yang used by million users. Jadi kan ini sebenarnya measurable, tapi sebenarnya abstrak banget. Million user ini apa per hari, per bulan, per tahun ya. Bisa aja per tahun kan berarti, which is nggak penting-penting banget. Cuman kalau ada number yang measurable, itu tuh akan stand out biasanya. Kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Cesar. Nanti kalau misalnya nggak puas boleh nanya di bawah. Syaratnya jangan marah-marah dan pukul karena nggak puas. Ini kita lanjut dari Ramananda. Wah, ini project manajernya di Palembang Digital. Nih ada yang nanya nih. Nanda nanya, belajar desain pattern di mana ya? Gimana cara memilih desain pattern yang bagus untuk project kita? Mungkin ke Faisal aja nih. Silakan Sal. Oke, jadi sebenarnya kalau mau belajar desain pattern ada booknya, nggak desain pattern Java misalnya, desain pattern Java. Then we will have this. Biasanya desain pattern itu bisa kita apply. Nah ini di website ini mungkin Kak ada untuk banyak bahasa, terus kita bisa apply nanti dari sini. Untuk banyak ada abstract factory dan ini salah satu technical skill gimana caranya kita naruh desain pattern yang tepat ke problem yang tepat, nggak colok-colok sembarangan gitu.
Gitu Pak Oke, dari web. nanti dikasih linknya aja di komen ya, Sal, biar Oke. lebih baik gitu. Lanjut, saya masih buka pertanyaan nih sampai subuh saya laden nih buat teman-teman. Kak mau nanya, menurut kakak setidaknya minimal ilmu yang kita punya untuk menjadi software engineer karena insecure nih. Kalau pengen daftar takut pas masuk malah kebingungan terus nggak ngerti apa-apa. Oke, Reji mungkin bisa jawab Ji. Menurut Reji kira-kira minimal ilmu apa kita punya? Apa ilmu ngoding atau ilmu apa? Silakan Ji. Kalau minimal ilmu sih yang pertama itu ya pasti attitude sih. Yang kedua itu ya Oke. pahami aja sih kalau misalnya kita mau jadi software engineer yang pasti sih gue dulu modalnya cuman modal bisa bahasa C doang. Jadi yang penting sih Oke. basicnya programming kita dapet sih. Kayak ya kalau programming kan basicnya paling if, else, for segala macem function kan gitu ya itu aja sih modalnya. Kalau itu udah bisa, kalau pindah-pindah bahasa maupun pakai bahasa apa udah bisa sih ngikutin. Oke, Aldi Anu mungkin saya ringkas jawaban Reji. Yang pertama adalah attitude. Ini benar sekali. Banyak orang sok-sok pinter masuk ke sebuah perusahaan ujung-ujungnya attitude-nya jelek. Karena sok pinter ya. Saya pernah dengar ngobrol sama Sopian, orang Palembang kalau masuk ke Jakarta, sok-sok pinter ketika masuk di perusahaan diterjang semua itu oleh orang-orang hebat di sana. Jadi yang Iya, penting betul. pertama attitude, yang kedua adalah kita harus minimal punya satu ilmu basic. Katong Palembang jangan betakoan galau-galau kamu nak pelajari. Nah, itu jangan niat. Jadi Iya, betul. minimal ilmu basic kalian punya, mungkin teman-teman bisa masuk ke software engineer. Wah, ini sampai ke up lagi nih. Oke. Rahman Zaini, saya tanya ini. Belajar di St. Peter, wah ini udah tadi ya. Belajar di St. Peter akan kita masukin linknya ke bawah ya. Saya skip ya Rahmat, jangan marah. Kalau marah nanti kita makan-makan aja. Arif Ramansyah, ya disampaikan Rip. Ical ada salamnya dari Ibu Arif dan ayahnya. Oke, lanjut ke Junaidi. Tanya dong Kak Faisal, apa bedanya proses development di perusahaan yang sebelum dan sekarang di Dubai? Oke, apa bedanya prosesnya di tiket.com dan di Dubai, Sal? Silakan Sal, proses developmentnya. Oke, ini di tiket.com. Ini di tiket.com. Kalian bisa lihat itu adalah tiket.com Agile Scale Framework. Di gambar itu. Jadi di tiket.com itu dia pakai Agile Framework. Jadi kita modelnya kalau saya masukin framework yang paling umum dulu ya, which is SDLC atau proses pengembangan perangkat lunak pakai metode waterfall. Jadi bedanya apa di tiket.com dan di Talabat? Jadi metode di tiket.com itu dia pakai metode agile yang ketika dia akan ngedevelop fitur, fiturnya itu akan dikembangkan dalam waktu beberapa minggu, misalnya 1 minggu atau ada yang 2 minggu. Saya pernah ngerasain ngedevelop sesuatu rentang waktunya 2 minggu, tapi pernah juga yang seminggu di tiket.com. Nah, bedanya di samanya di tiket.com ini pakai sama-sama agile dengan di Talabat sama-sama agile. Bedanya di tiket.com kita tuh menilai sesuatu tuh berdasarkan KPI. Jadi kita punya Key Performance Index untuk menilai kinerja tim kita tuh kayak gimana gitu kan, dari divisi mana gitu. Kalau di Talabat itu kita mirip-mirip, kita pakai agile juga, tapi bedanya kita pakai OKR, dia bukan pakai KPI. Jadi bedanya apa? Kalau di OKR ini kita modelannya tuh kayak di Tokopedia gitu, pakai tribe, pakai squad. Jadi ketika kita ngedefine sesuatu, ngedefine kesuksesan dari satu pencapaian di satu kuartal, itu dia top bottom. Jadi kita tuh akan menentukan outcome. Jadi outcome itu ditentukan oleh squad, bukan ditentukan oleh level yang lebih atas dari squad itu, bukan. Jadi ketika udah di-define objektifnya apa, langkah untuk mencapai objektif itu ditentukan oleh squad. Nah, kalau di tiket.com saya nggak ngerasain itu, mungkin mirip-mirip, tapi karena saya itu dulu jabatannya middle tuh, jadi saya nggak ngerasain, saya nge-define hal gimana caranya untuk ngebikin itu tuh sukses kayak gitu. Mungkin approach-nya yang bikin beda, tapi yang saya rasain kayak gitu bedanya. Oke. Satu OKR, satu KPI. Bedanya itu. Kalau mau tahu OKR, KPI, nanti kita bikin sharing sessionnya tersendiri. Lanjut. Ini ada berapa pertanyaan? Oke, saya cuma bacain 3 pertanyaan lagi.
Karena ini udah jam 8.10, mohon maaf moderator juga punya anak, mau ngurus anak lagi nih. Lanjut untuk Kak Ical, setiap bahasa pemrograman desain pattern-nya beda-beda ya? Enggak. Jadi iya, Rezi ada yang mau ditambahin? Boleh, Rezi. Enggak, Kak. Lanjut aja, Kak. sorry. Jadi desain pattern itu sama. Silakan. Jadi desain Sama, pattern itu sama, tapi yang bikin dia beda itu adalah cara ngodingnya. Jadi representasi objek di Python dan di Java itu beda. Jadi yang bikin beda adalah static code written static code-nya doang. Gimana cara kita nulisnya doang. Tapi konsep utamanya sama. Nggak ada bahasa yang bikin dia beda. Oke. Tapi mungkin akan beda banget di functional dan OOP. Oke, pada intinya sama, teman bedanya mungkin di fungsional dan OOP. Teman-teman, ada 2 pertanyaan lagi saya jawab. Ini pertanyaan kalau teman-teman pengen nanya, tanyanya di Telegram. Kalau nggak tahu Telegram kita, ya join dulu ke Patal. Kalau nggak mau join ke Patal, ya udah nggak usah nanya. Kita lanjut ke Sela Arianti. Wah, ini agak asing namanya. Thank you, kalau belum join harus join nih. Mau nanya nih, tapi lebih kayak gimana maju terus biar nggak, mau nanya nih, tapi lebih ke gimana maju terus biar gak insecure, kadang nggak pede, bahkan sampai nggak pede sama gaji yang diterima. Ditambah lagi anak IT maha tahu segalanya. Mungkin ini the real of salah jurusan ya. Aku jurusan biologi dan setelah lulus kerja di bidang IT, yang kenal IT lewat YouTube dari awal kuliah. Ini mungkin pertanyaannya gimana sih meningkatkan kepercayaan diri mungkin ya, agar kita bisa terjun ke dalam dunia IT. Karena mungkin kadang-kadang kita nggak yakin dengan gaji yang didapat, kadang kebesaran, kadang kegedean. Ya ini mungkin Faisal aja nih, Faisal karena gajinya udah gede. Boleh Sal, gimana Sal, ningkatin kepercayaan diri bahwa kita nih anak IT biar pede gitu. Oke, thank you Sela. Jangan salah, saya masih insecure sampai sekarang. Jadi nggak usah. Jadi insecure ya semua orang insecure lah ya. Tapi intinya supaya kita bisa menuhin diri kita dengan hal-hal yang ngurangin insecurities itu, kita harus banyak baca dan praktek, terus harus relate juga dengan dunianya. Misalnya dunia lagi bikin apa, kamu harus relate dan harus persiapan. Yang bikin kita insecure itu cuma satu, persiapan. Terus insecure selanjutnya adalah persiapan kita bisa nggak diterapin ke yang sedang dikerjakan. Nah kalau itu udah kejadian, saya kira lanjutin aja ya. Jadi ya jangan baper lah. Intinya di dunia kerja kalau disinggung nggak bisa dan lain-lain, jangan baper. Tunjukin aja keinginan kalau kita ingin belajar, udah gitu doang. Saya juga sering kok ngerasa insecure, ditambahin lagi teman-teman yang bikin insecure. Intinya jangan baper aja udah. Kan nggak baper itu salah satu privilege kalau di Twitter yang di-share Arif kemarin. Oke, yang penting jangan baper. Jangan jangan baper, nggak boleh baper. Kalau baper sama urusan percintaan boleh, tapi kalau di IT jangan baper ya. Oke, teman-teman mohon maaf ya, ini karena pertanyaannya banyak. Silakan teman-teman, nanti saya akan repost di Telegram. Tim event management akan repost ke Telegram dan akan dijawab oleh Rezi dan Faisal lanjut di Telegram karena waktunya udah melebihi batas. Oke, karena teman-teman udah nanya semua, sekarang pertanyaan terakhir dari moderator untuk kedua orang narasumber. Harus dijawab, nggak boleh pakai enggak. Untuk Rezi dulu, pertanyaannya adalah berapa gaji lo saat ini? Wow. What the Kenapa harus dijawab? Wajib dijawab, nggak boleh. Ini perlu untuk meningkatkan teman-teman biar semangat di software engineer. 2 digit, 3 digit? 2 digit. Silakan. 2 digit. Oke, kepala 1, kepala 2, kepala 3? Masih kepala 1. Oke, terima kasih. Itu siapa Rezi ya? Rezi gajinya kepala 1 2 digit. Pikirin sendiri. 11, 12, 13 sampai 19. Oke, Faisal, berapa gaji lo saat ini? Oke, jadi kalau di Dubai range gajinya jauh dengan di Indonesia. Bisa consider. Kepala 1, kepala 2? Saya pakainya bukan mata uang Indonesia, tapi pakainya USD. Ya udah, pakai mata uang Dubai berapa digit? Oke, kalau saya pick range-nya ya. Jadi kalau di Dubai itu range-nya kalau untuk software engineer bisa dimulai dari 5.000 dirham sampai 30.000 dirham.
Itu software engineer. Lo kan senior, berarti di atas itu dong. Nah, enggak, belum. Saya masih software engineer 2. Jadi ketika lulus Oke, baru jadi berarti senior. 5.000 sampai 30 dirham. 30.000 dirham. Iya, 5.000 sampai 30.000 dirham. Ya udah, teman-teman silakan pikirin kira-kira berapa tuh kaliin sendiri, berapa satu dirhamnya. Oke, teman-teman, saya pikir cukup. Terima kasih teman-teman semua yang udah join. Luar biasa malam ini, 70 peserta non-stop, nggak pernah keluar di sini. By the way, terima kasih buat supportnya dari tim kita, dari Sriwijaya Host. Dan terima kasih juga buat My Office Coworking Space. Teman-teman yang butuh tempat kerja, silakan ke My Office di Simpang Patal. Terima kasih juga buat Agate Studio yang udah menjoin untuk di Palembang Digital. Teman-teman yang nanya tadi, kita akan pilih oleh panitia untuk mendapatkan satu buah hosting gratis, akan dihubungi oleh panitia. Jangan komplain karena nanti dipilih sesuai dengan hati nurani dan juga ya mood-moodnya panitia lah, nggak main-main. Yang jelas dengan pertanyaan yang terbaik. Saya pikir cukup teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah join. Jangan lupa saya informasikan minggu depan tanggal 18 Juli 2020 akan ada event Patal Performs. Jadi akan ada event Patal Perform. Teman-teman yang punya ide, teman-teman yang punya ide bisnis apapun itu, silakan teman-teman join di Patal Perform. Kita akan kasih tahu semua pendaftarannya di Telegram. Dan juga nanti akan ada di tanggal 25, ini yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta, Basic Student Talk bakal ngomongin soal basic dasarnya web, ya, tentang website. Nanti di sini berdasarkan dari hasil survei teman-teman. Jadi akan diajarkan website dari basic. Dan juga nanti di tanggal 26, jadi dari 18, kemudian minggu depannya tanggal 25, tanggal 26 akan ada Palembang Digital X BEM Unsri. Fasilkom akan ngadain tentang front end management yang nanti akan narasumbernya dari Azari. Sedangkan yang tanggal 25 itu akan ada dari Kakak Roy Listo dari Kredivo, senior engineer-nya Kredivo. Jadi teman-teman harus pantau, harus ikutin. Yang belum join ke Palembang Digital diwajibkan join ke Palembang Digital. Sorry saya lupa satu, minggu depan hari Kamis teman-teman bakal ada Q&A di Telegram. Itu kita akan ngomongin tentang AMA, Ask Me Anything, tentang cyber security. Kita akan ngomongin tentang keamanan dengan satu narasumber yang ya masih rahasia. Teman-teman pantengin aja di Telegram. Silakan teman-teman harus masuk ke situ. Satu lagi informasi terakhir, jangan lupa isi feedbacknya. Ini kalau misalnya diisi feedback, kita akan kasih hadiah menarik. Jadi teman-teman wajib isi feedback, kita akan kasih hadiah menarik. Hadiahnya apa? Nanti kita kasih tahu. Yang penting teman-teman isi feedback dulu. Ini untuk kita seluruh panitia, tim IM, dan pengurus Palembang Digital agar lebih baik lagi ke depannya. Thank you teman-teman. Terima kasih buat Faisal Morensya dan juga Regi yang udah menjadi narasumber malam ini. Terima kasih. Nanti hepengnya dan juga gajinya kita transfer dari Palembang Digital yang udah jadi narasumber. Teman-teman yang mau jadi narasumber, silakan ngomong sama kami. Nanti adalah sedikit-sedikit ya, 1.000-2.000 untuk kalian ongkos ngomong. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita nggak usah foto-foto karena kalau foto ini maksimal time-nya dikit banget. Kita akan lanjut ke Telegram. Teman-teman yang belum join, silakan join. Terima kasih dan selamat malam. Salam Palembang Digital. Bye-bye. Thank you, bye.